Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kembali lagi kita akan melanjutkan baca penelitian pajak bersama dengan Bang Ben. Saya masih menggunakan jurnal yang berjudul Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia, yaitu karya dari Reza Umama, Nesya Juhra, Heikelendra Kurniawan, Wirawan Firman Nurcahya. Nah, kemarin tadi saya sudah melanjutkan sampai pada poin yang di sini. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pada metode penelitian. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian, dan memanfaatkan teori sebagai panduan untuk memberikan gambaran umum tentang konteks penelitian, serta untuk membahas hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka, yang berarti mengumpulkan dan menganalisa data dari sumber pustaka, seperti buku atau jurnal. Menurut Hatch 2002, metode ini dipilih karena tersedia data dari berbagai media yang membahas teori terkait pengaruh reformasi dan modernisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia. Menurut Kartini Kartono tahun 86 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Metodologi Riset Sosial, penelitian pustaka dilakukan untuk menghimpun data dan informasi melalui berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan. Informasi yang berhasil dikumpulkan akan menjadi landasan utama dan alat yang penting dalam melakukan penelitian di lapangan. Penelitian pustaka melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber relevan yang berkaitan dengan topik pengaruh reformasi dan modernisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia. Hasil dan pembahasan. Pendekatan self-assessment diperkenalkan tahun 84 untuk menghitung PPh dan menggantikan pajak penjualan dengan pajak pertambahan nilai pada tahun 1985, menandai dimulainya reformasi pajak di Indonesia. Setelah itu reformasi pajak yang substansial dilaksanakan lebih dari satu kali, pada tahun 94 dan 97 sebagai bagian dari paket modifikasi atau rancangan Undang-Undang Perpajakan yang baru. 4 dan 5 kebijakan terkait perpajakan masing-masing dimasukkan dalam revisi tahun 94 dan 97. Kecilnya jumlah WP dan kecilnya penerimaan, serta penerimaan keseluruhan yang hanya sebesar 2,3 triliun. Pada tahun anggaran 1983-1984, menunjukkan bahwa kuantitas penerimaan pajak masih sangat rendah dan sama sekali tidak optimal. Selain itu, rasio pendapatan pajak terhadap PDB hanya sebesar 6,35% pada akhir tahun 1983. Tampaknya ada harapan dengan dimulainya reformasi ini karena pendapatan pajak tetap menjadi sumber pendapatan utama pemerintah yang membuktikan bahwa hal ini bukannya tidak efektif. Status supremasi penerimaan pajak terbalik pada Republik ke-6, di mana penerimaan pajak terbaik pada Republik ke-6, di mana penerimaan pajak 2 kali lipat penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas. Penerimaan migas pada APBN 1994-1995 sebesar 13,537 miliar, sedangkan penerimaan pajak sebesar 46,448 miliar. Begitu pula penerimaan migas pada APBN 9596 sebesar 16.055 miliar. Sedangkan penerimaan pajak sebesar 49,174 miliar.
Reformasi administrasi perpajakan dan reformasi struktur perpajakan merupakan dua kategori umum reformasi pajak, karena kemampuan administrasi pajak untuk melaksanakan struktur perpajakan secara efektif dan efisien merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan reformasi administrasi pajak di masa depan. Maka, reformasi administrasi pajak dapat dicapai tanpa mempengaruhi struktur perpajakan. Guna mewujudkan sistem administrasi pajak kontemporer, strategi yang dilakukan berfokus pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi dan kepatuhan perpajakan. Berbagai inisiatif dan kegiatan reformasi administrasi pajak jangka menengah diterapkan sebagai sistem administrasi pajak saat ini. Penerapan sistem administrasi pajak modern dapat diartikan sebagai kelanjutan dari program dan kegiatan prioritas reformasi administrasi pajak jangka menengah. Merupakan penyelenggaraan sistem administrasi pajak yang telah mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja institusi, individu, dan organisasi agar lebih ekonomis dan efisien dalam pelaksanaan reformasi pajak Direktorat Jenderal Pajak. Langkah awal pemerintah dalam memberlakukan perpajakan dengan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan disebut dengan modernisasi reformasi administrasi pajak. Seiring dengan perubahan undang-undang dan kebijakan perpajakan, hal ini dipandang sebagai salah satu pilar utama reformasi pajak. Meningkatkan kepatuhan WP, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan integritas sistem perpajakan merupakan 3 tujuan utama modernisasi administrasi pajak, menurut Prastowo 2017. Berdasarkan laporan tahunan DJP, terdapat tren yang baik dalam pemenuhan penyampaian SPT periode 2018 sampai 2022. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan SPT tahunan tiap tahunnya menunjukkan kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2018, rasio kepatuhan menyentuh di angka 71,10%. Kemudian di tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 86,80%. Angka ini menunjukkan masyarakat mulai melek dan patuh terhadap pembayaran wajib pajak tiap tahun. Tren positif dalam peningkatan kepatuhan penyampaian SPT menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam modernisasi administrasi pajak, bagian dari upaya reformasi. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan pajak dengan masyarakat yang semakin taat dalam membayar pajak. Kepercayaan masyarakat menjadi pondasi penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, terutama dalam metode self-assessment yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menghitung dan membayar pajak secara mandiri. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan sebaliknya juga membutuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak. Jika masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan integritas pemerintah dalam menyelenggarakan perpajakan untuk kepentingan umum, maka kepatuhan masyarakat terhadap peraturan akan meningkat. Sebaliknya, jika kepercayaan tersebut terkikis, maka kepatuhan masyarakat pun akan menurun, menurut Nugraheni dan Purwanto 2015. Tujuan modernisasi administrasi pajak yang ketiga adalah meningkatkan integritas aparat pajak. Integritas ini mencakup keadilan, kesederhanaan, dan transparansi. Keadilan memastikan bahwa wajib pajak dikenakan pajak yang sama, dalam kondisi yang sama. Sementara petugas pajak harus bertindak tanpa sewenang-wenang terhadap wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Kesederhanaan menekankan bahwa peraturan pajak harus mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Transparansi memastikan masyarakat memahami sepenuhnya administrasi pajak dan memberikan kepastian bagi investasi dan dunia usaha. DJP 2018. Baik DJP maupun WP harus kooperatif dan saling memahami agar modernisasi perpajakan berhasil.
Pemerintahan DJP di masa depan sangat dipengaruhi oleh program modernisasi pajak. Faktanya, DJP masih melakukan sejumlah kemajuan, seperti melakukan restrukturisasi internal agar dapat melayani kebutuhan WP dengan lebih baik. Selain itu, DJP meningkatkan pengetahuannya di bidang sumber daya manusia, proses desain ulang bisnis, dan teknologi informasi. Sebuah ide modernisasi perpajakan khas Indonesia telah terbentuk, yang disesuaikan dengan iklim politik, kondisi ekonomi, dan sumber daya yang tersedia di negara tersebut. Konsep ini didasarkan pada perbandingan administrasi pajak di banyak negara, terutama negara maju, agar mudah diterapkan dan ditetapkan. Gagasan pelayanan prima dan pengawasan intensif yang dipadukan dengan penerapan good governance menjadi landasan filosofi administrasi perpajakan saat ini. Modernisasi sistem pajak melalui digitalisasi perpajakan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Teknologi seperti e-filing, ISPT, dan e-registration telah membuat administrasi pajak lebih efisien dan peningkatan presentasi WP sehingga meningkatkan pemungutan pajak. Identifikasi kepatuhan WP dalam bidang perpajakan dapat didasarkan pada pencatatan, penyetoran kembali surat pemberitahuan, pencatatan dan pembayaran pajak yang terutang, serta pembayaran tunggakan. Kekhawatiran tersebut cukup besar karena ketidakpatuhan akan mendorong terjadinya kegiatan penghindaran pajak, termasuk penggelapan dan penghindaran pajak, sehingga akan mengurangi jumlah penerimaan pajak yang masuk ke kas negara. Pemerintah memiliki lebih banyak uang untuk diinvestasikan pada layanan publik dan infrastruktur karena peningkatan pendapatan pajak yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pajak meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak. Sejak diperkenalkannya sistem self-assessment pada tahun 1983, reformasi pajak terus berlanjut. Perubahan undang-undang pajak diterapkan pada tahun 1983, mempertahankan transisi sistem dari sistem penilaian resmi ke sistem penilaian independen. Sejak tahun 91 hingga 2000, fokusnya tetap pada reformasi undang-undang pajak, yaitu penyederhanaan beberapa kategori perpajakan. Selain itu, reformasi birokrasi terjadi antara tahun 2000 sampai 2001, yang mengakibatkan perubahan pada rencana, tujuan, dan visi. Reformasi pajak jilid 1 yang berlangsung antara tahun 2002 hingga 2008 melakukan modernisasi administrasi pajak dan melakukan perubahan kode perpajakan. 2009 sampai 2014, reformasi jilid kedua untuk meningkatkan pengendalian internal. Reformasi pajak yang utama, sistem perpajakan secara keseluruhan akan diubah pada jilid ketiga, yang juga bertujuan untuk memperluas basis pendapatan dan memperbaiki peraturan serta administrasi pajak. Organisasi sumber daya manusia, teknologi informasi dan database, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan menjadi landasan reformasi pajak jilid yang ketiga. Tabel di bawah ini adalah pendapatan negara mulai dari 2019 sampai 2024. Sumber dari Kementerian Keuangan. Nah, penerimaan pajak meningkat sebesar 1,5% pada tahun 2018, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sebelum pandemi. Lemahnya perekonomian global, dampak perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, serta gejolak geopolitik di belahan dunia lain turut berdampak pada kinerja tersebut. Akibatnya, permintaan di seluruh dunia berkurang, sehingga menyebabkan banyak negara termasuk mitra dagang utama Indonesia melambatkan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global dalam hal output, impor dan ekspor, investasi, dan mood di pasar keuangan. DJP memperkenalkan aplikasi informasi konfirmasi status wajib pajak pada tahun 2019. DJP Online merupakan sarana untuk mengakses aplikasi ini. 3 layanan perpajakan yang berbeda dapat diperoleh dengan menggunakan aplikasi konfirmasi status wajib pajak atau KSWP.
penerbitan surat keterangan fiskal, penerbitan surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri dalam rangka pelaksanaan perjanjian penghindaran pajak berganda, dan informasi status KSWP mandiri. Hingga akhir Juni 2019, program KSWP telah dilaksanakan secara penuh oleh 245 pemerintah daerah dan 11 kementerian lembaga. Berdasarkan data dari DJP sejak Januari hingga Maret 2019, terjadi peningkatan di jumlah WP yang menyampaikan SPT dengan patuh sebesar 16.537 status WP yang tidak sah menjadi sah dan membayar pajak total sebesar 91,63 miliar rupiah. Selain itu, KSWP berhasil meningkatkan jumlah WP menjadi sebesar 41.517 orang. Penerimaan pajak diperkirakan akan mendapat manfaat dari hal ini. Selain itu, program KSWP dapat dikatakan telah mendorong peningkatan kepatuhan pelaksanaan dan pencatatan SPT, serta pembayaran pajak dari WP Indonesia. Selain itu, pandemi COVID-19 di tahun 2020 memberikan tekanan lebih lanjut pada pendapatan pajak, dan sektor sosial juga mengalami hal serupa. Perlambatan ekonomi dan penurunan harga komoditas yang berkontribusi terhadap pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi pada sebagian besar jenis pajak penting, termasuk PPh badan, PPN dalam negeri, dan pajak impor. Selain itu, pemerintah juga menawarkan keringanan pajak untuk mengatasi pandemi ini dan mendorong pemulihan ekonomi negara. Kebijakan perbankan sosial beserta insentifnya menyebabkan penurunan kinerja perpajakan sebesar 19,6%. Pemerintah mulai menerapkan PPN atas kegiatan peningkatan signifikan dalam penetrasi layanan digital di Indonesia selama pandemi, membuka peluang bagi DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pengenaan pajak pertambahan nilai atas perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Akan mendorong para pelaku ekonomi industri digital dalam negeri dan internasional untuk memasuki sistem pengelolaan pajak. Hal ini menciptakan kesetaraan dalam kebijakan perpajakan, pajak perdagangan melalui sistem elektronik, PMSE, merupakan pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar negeri melalui PMSE ini. Selain itu, pengenaan PPh atau pajak transaksi internasional juga berlaku bagi badan kena pajak luar negeri yang memenuhi kehadiran ekonomi signifikan. Memastikan keamanan operasional perpajakan di tengah pandemi virus corona merupakan sebuah tantangan tersendiri. Pada tahun 2020, sebagai bagian dari transformasi layanan digital DJP, program pengembangan layanan perpajakan Klik Call Counter berhasil mengubah 25 layanan konvensional menjadi layanan otomatis yang tersedia di situs web DJP Online. Selain itu, DJP meluncurkan aplikasi pelaporan elektronik di menu DJP Online untuk melaporkan status pelaksanaan insentif pajak terkait penanggulangan COVID-19. Hingga akhir tahun 2020, aplikasi ini memungkinkan wajib pajak menyampaikan 9 jenis laporan. Pada tahun 2021, upaya pemerintah yang tekun dan gigih dalam memerangi pandemi COVID-19 dan mendukung pemulihan perekonomian negara mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kinerja penerimaan pajak mampu membaik dan meningkat sebesar 19,3%. Namun pemerintah memanfaatkan momentum pandemi ini untuk menerapkan reformasi pajak secara ekstensif. Harmonisasi peraturan perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menjadi penanda hal tersebut. Tujuan dari Undang-Undang HPP adalah untuk memastikan sumber daya pajak yang menjadi dasar pendanaan APBN dapat terus digunakan untuk secara berkelanjutan dan sehat. Namun Undang-Undang HPP juga memberikan kerangka hukum untuk memaksimalkan pemungutan pajak agar meningkat seiring dengan komposisi perekonomian Amerika Serikat dan berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara. Undang-Undang HPP yang disahkan pada tahun 2021 membawa kemajuan signifikan menuju
nomor induk tunggal atau SIN dengan menetapkan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Ini diatur dalam pasal 2 ayat 1A, bab 2 Undang-Undang HPP yang membahas KUP penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP berlaku untuk WPOP yang berdomisili di Indonesia. Setelah Undang-Undang HPP berlaku tahun 2021, semua pemegang KTP dengan NIK otomatis menjadi pemegang NPWP. Perubahan ini berarti setiap penduduk dewasa dengan KTP akan menjadi WP sehingga jumlah pemegang NPWP akan meningkat dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Selain itu, program pemerintah juga menetapkan NIK sebagai nomor identitas tunggal sesuai dengan bab 2 Undang-Undang HPP tentang KUP. Khususnya pasal 2 ayat 1A menegaskan bahwa NIK akan menjadi NPWP. Setiap warga negara yang memiliki SIN akan memiliki NIK unik yang berlaku seumur hidup. Pada tahun 2022, perekonomian masih dalam tahap pemulihan, sehingga berdampak signifikan terhadap kinerja pajak. Implementasi Undang-Undang HPP yang mencakup perubahan tarif PPN dan program keterbukaan sukarela, serta dampak kenaikan harga komoditas dan rendahnya dampak insentif fiskal tahun 2021 tersebut menyebabkan kinerja penerimaan pajak meningkat menjadi 34,3% tahun 2022. Kinerja penerimaan pajak antara tahun 2019 dan 2022 menunjukkan adanya kecenderungan meningkat. Hal ini terutama terlihat pada fase pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi COVID-19. Penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2020 setelah melambat pada tahun 2019. Selain itu, penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat di tahun 2021 dan 2022 seiring dengan penguatan perekonomian. Kinerja sukses penerimaan pajak meningkat sebesar 34,26% dibandingkan tahun 2021. Sebagai dampak dari reformasi pajak antara lain, perubahan tarif PPN, penerapan PPS, penerapan crypto tax, financial technology, dan PPN perdagangan melalui sistem elektronik. Menurut Kementerian Keuangan 2022, penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh reformasi pajak. Namun menurut penelitian lain, reformasi pajak tidak mampu meningkatkan penerimaan pajak karena pertumbuhan PTKP membatasi ketersediaan pajak dan menurunkan pemungutan pajak. Kopong dan Widianingrum 2016. Minimnya pemanfaatan sistem yang tersedia seperti e-registrasi, ISPT, e-filing, dan e-billing menunjukkan bahwa modernisasi sistem tidak memberikan dampak menguntungkan terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan WP dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh modernisasi sistem pajak. Kita dapat menyimpulkan bahwa semakin pendapatan pajak negara dapat meningkat karena kepatuhan pembayaran pajak, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa modernisasi dan reformasi pajak tidak memberikan dampak yang menguntungkan terhadap pengumpulan pajak. Meskipun demikian, karena modernisasi dan reformasi pajak, pendapatan pajak meningkat setiap tahunnya. Kemudian kesimpulan, reformasi dan modernisasi pajak di Indonesia yang dilakukan oleh DJP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan memperbaiki sistem administrasi. Langkah-langkah yang diambil termasuk penggunaan teknologi digital seperti e-filing, ISPT, dan online payment yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP. Penelitian ini mengkaji sejauh mana inisiatif